Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih umat Allah di Paroki Santo Mikael Pangkalan TNI AU Adi Sucipto dan Anda semua yang menyaksikan program Cerita Bareng Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menyaksikan program ini. Bersama-sama hari ini kita ingin bersama mendengarkan cerita dan pengalaman dari Romo Martinus Utomo, Romo Diocesan Keuskupan Agung Semarang yang sekarang berkarya di Karina KAS. Nanti beliau akan memperkenalkan apa itu Karina dan siapa dirinya. Yang jelas hari ini kita mau belajar tentang situasi yang sekarang sedang ada dan bagaimana gereja menanggapi terutama berhubungan dengan bencana dan dalam berbagai macam bentuknya. Monggo Romo Sutomo silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Martinus Utomo PR. Saya ditugas Bapak Uskup untuk berkarya di Yayasan Karina KS. Karina KS itu Karitas Indonesia Keuskupan Agung Semarang. Dan tinggal sehari-hari di Paroki Santo Yohanes Rasul Pringgulung. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Memang benar sekali bahwa kalau kita mengamati kondisi bumi atau katakanlah kondisi dunia itu memang rapuh, banyak sekali bencana terjadi di mana-mana. Bahkan kalau kita melihat resum akhir tahun, itu selalu lebih dari ratusan bencana terjadi di Indonesia. Maka menanggapi situasi yang seperti ini, apakah gereja hanya menjadi penonton? Tidak. Gereja tidak tinggal diam. Terlebih ketika ada bencana yang sangat besar, misalnya sekarang yang terjadi di NTT, atau yang baru kemarin terjadi di Malang, itu gereja tidak tinggal diam, tetapi ingin juga merasakan ikut terlibat bersama dengan pemerintah dan masyarakat. Artinya, keberadaan gereja tidak hanya melulu soal rohani saja, tetapi juga manusiawi, karena gereja itu kan ilahi dan manusiawi. Inilah sisi kemanusiaan gereja, yakni hadir di tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah persoalan suka duka, kekhawatiran, kesedihan masyarakat. Ya, termasuk salah satu yang terjadi pada saat ini adalah bencana alam. Dan kita tahu bahwa yang namanya bencana alam, itu kalau menerjang atau mengenai sebuah kota atau sebuah daerah, itu semua orang pasti akan menjadi menderita. Bahkan orang yang dulunya kaya akan menjadi miskin. Dulunya bahagia bisa menjadi susah karena adanya bencana. Oleh sebab itu, gereja ingin hadir di tengah-tengah situasi penderitaan ini, yakni dengan karya sosial kemanusiaan. Lalu, supaya gereja memiliki tangan untuk berkarya di karya sosial, maka harus ada lembaganya, atau harus ada institusinya, yang salah satunya adalah, kalau di Keuskupan Agung Semarang, yang memang khusus diberi mandat soal penanganan bencana itu adalah Karina KS. Maka dari itu, tugas dari Karina KS adalah hadir bersama masyarakat untuk membantu mereka yang mengalami bencana. Dan sekali lagi tugas dari Karina KS tidak mokoi, karena yang tugas pertama-tama adalah pemerintah, tetapi Karina sebagai wakil dari gereja ingin hadir juga, terlibat menunjukkan kepedulian, rasa solidaritas dengan mereka yang terdampak bencana. Itu kira-kira karya Karina Keuskupan Agung Semarang, yakni menghadirkan wajah sosial gereja ke tengah masyarakat. Dan di Indonesia ini ada 37 keuskupan, dan memang hampir semua sudah memiliki yang namanya Karitas Keuskupan. Seperti sekarang terjadi di NTT ini, yang berkarya di sana adalah Karitas Keuskupan Atambua, Karitas Keuskupan Larantuka, lalu Karitas Keuskupan Agung Kupang, lalu ada Karitas Keuskupan Witigula. Nah, mereka lah yang berkarya. Lalu apa hubungannya dengan Karina KS? Ya, ini kita satu keluarga. Sehingga ketika Karitas di tempat lain mengalami persoalan karena menangani bencana, maka Karitas yang lain juga terlibat, juga merasakan susahnya. Maka di sini di Karina Keuskupan Agung Semarang kita menggalang dana. Tujuannya apa? Yakni membantu respon Karitas Larantuka atau Karitas di NTT di sana supaya bisa menangani mereka yang terdampak bencana. Dan sebagai koordinator atau koordinir dari Karitas-Karitas di Indonesia adalah Karitas Indonesia yang pusatnya di Jakarta. Ini katakanlah sebagai animatornya, koordinatornya, ya, meskipun tidak memiliki komando langsung, tetapi sebagai koordinator lah, ketua begitu.
Itu kira-kira Karina seperti itu. Jadi tugasnya adalah menjadi tangan gereja dalam menghadirkan wajah sosial di tengah masyarakat. Nah, lalu kemudian posisi saya sebagai Romo. Bentar, Romo, sebelum cerita tentang Romonya, apakah karya Karina itu hanya masalah bencana saja, Romo? Nanti yang lain saya tanyakan kemudian. Ya itu, jadi fokusnya memang soal bencana. Kalaupun melebar ke yang lain itu biasanya ke mitigasi bencana atau penanggulangan lah, atau bahasa baiknya itu peningkatan kapasitas masyarakat mengenai bencana. Karena kalau masyarakat itu tidak paham mengenai bencana yang melanda, lalu bagaimana mengatasinya, maka akan banyak kerugian jiwa dan material. Tetapi kalau masyarakat itu memiliki kapasitas atau pengetahuan tentang bencana dan bagaimana menanggapi, barangkali kerugian material dan jiwa bisa diminimalisir atau dikurangi. Karena masyarakat punya pemahaman. Bahkan kalau masyarakat punya pemahaman mengenai bencana, dia akan hidup berdamai dengan alam. Artinya akan paham terhadap gejala-gejala alam dan bahkan akan menjaga keharmonisan alam. Jadi tidak semena-mena terhadap alam semesta. Karena kalau kita pahami, kita itu sebetulnya tamu di alam semesta ini. Tetapi seringkali kita tidak menghargai bumi atau rumah kita bersama ini. Itu, Romo. Ya, Romo, itu karya-karya dari gereja dan saudara-saudari kita bersama-sama terlibat di dalamnya. Kita setiap kali ada upaya-upaya Karina untuk membantu korban bencana, paroki-paroki juga diminta untuk terlibat, dan saya senang di paroki kita juga keterlibatannya cukup besar, kerelaan hati umat cukup besar, dan ini dikoordinir bersama-sama dengan Romo Sutomo dan juga para Romo yang ada di Karina di seluruh Indonesia. Nah, Romo, kalau kita mau berbicara lebih dalam lagi, sedikit lebih dalam, secara pribadi, kok jenengan itu bisa tugas di Karina itu bagaimana? Ya, di Romo itu kan mikirnya orang kan ke paroki, kan malah di tempat kayak gitu itu gimana? Ya, maunya di paroki. Maunya di paroki, hadir bersama umat di sebuah paroki. Tetapi sekali lagi saya kan Imam Keuskupan Agung Semarang dan tugas saya itu kan membantu Bapak Uskup. Sehingga kalaupun Bapak Uskup merasa bahwa saya bisa di Karina membutuhkan tenaga saya, meskipun ya saya mengakui bahwa pemahaman mengenai kebencanaan juga masih kurang, tetapi karena Bapak Uskup mempercayakan karya ini kepada saya, maka saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan karya itu. Ya, ibarat kalau dalam Injil itu diberi talenta itu ya tidak dipendam, tetapi berusaha untuk mengembangkan semampu kita, lalu kemudian mengembalikan kepada yang punya. Istilahnya seperti itu. Maka saya berusaha untuk melaksanakan tugas baik-baiknya, sehingga ketika ada tugas di Karina dan di paroki yang bersamaan, maka saya akan mengutamakan tugas di Karina, karena memang SK saya di paroki itu sebagai pastor pembantu terbatas. Sehingga memang Bapak Uskup memberi saya kelonggaran untuk lebih katakanlah mengutamakan karya utama saya di Karina. Itu. Baik, Romo. Kalau dari pengalaman bersama di Karina yang sudah sekian, berapa lama Romo sudah berjalan di Karina? 2017 bulan Juli lah. Setelah tabisan itu saya langsung di Karina sampai sekarang. 3-4 tahun ya, 4 tahun tabisan, 4 tahun jadi Romo, dan 4 tahun di Karina. Susah, pengalaman-pengalaman menyenangkannya apa? Susahnya belakangan. Pengalaman menyenangkannya adalah yaitu ketika kita berjumpa dengan masyarakat, karena hal ini barangkali akan sungguh-sungguh bagi saya memperkaya saya, karena pemahaman seorang Romo itu kan kalau dekat dengan umat itu kan selalu dihargai ya. Tapi ketika berjumpa dengan masyarakat umum ya kita akan menjadi masyarakat biasa. Contoh ketika pertemuan di Sukoharjo atau ketika ada respon bencana di Palu dulu, ya kita siap sebagai warga masyarakat, sebagai anggota masyarakat begitu. Meskipun status saya adalah sebagai Romo. Dan kesukaan saya yang lain adalah ketika berjumpa dengan mereka yang mengalami penderitaan. Ya, ternyata semakin saya mengalami perjumpaan dengan bencana alam dan orang-orang yang menderita,
Saya itu semakin bersyukur karena ternyata banyak orang di luar sana yang kadang luput dari mata perhatian kita itu menderita. Ya, bayangkan saja ketika sekarang misalnya di NTT itu sekian puluh ribu, kalau tidak salah 12.000 sekian mengungsi. Ya, artinya mereka menderita. Yang sebelumnya nyaman di rumah masing-masing, segala macam tercukupi, ada waktu pribadi, ada saat-saat privat, mereka tidak bisa karena harus mengungsi. Mereka harus kehilangan kenyamanan itu, artinya mereka menderita. Nah, maka ketika dibandingkan dengan kehidupan kita yang sudah katakanlah seperti seperti sekarang ini, ya bersyukur, apapun disyukuri. Sehingga saya merasakan bahwa tugas saya yang sulit itu tidak sesulit mereka yang mengalami bencana. Inilah yang memberi saya kekuatan untuk melaksanakan karya saya di Karina Keuskupan Agung Semarang. Kalau pengalaman-pengalaman tantangannya, mungkin cerita konkret, Romo. Pengalaman-pengalaman menantang ketika berkarya untuk saudara-saudari yang kena bencana ini. Saya mengambil contoh ketika misalnya Palu terjadi bencana, itu kan Bapak Uskup menghubungi saya. Lalu kemudian sebagai tindak lanjut, maka saya tidak hanya tinggal diam, hanya minta data-data dari teman-teman di Palu, tapi saya sendiri berangkat ke Palu, ke sana. Kalau tidak salah 2 minggu setelah bencana, mungkin 2 minggu kurang lah, situasi masih cukup kacau waktu itu di sana. Dalam keberangkatan sebelum berangkat ya rasanya susah. Saya sadar bahwa saya akan meninggalkan rasa nyaman saya di kantor dan di paroki yang tidur dan makan tercukupi dengan baik. Dan memang akhirnya terjadi bahwa ketika sampai di sana, malamnya itu sudah melek sampai malam karena ikut rapat, lalu paginya harus segera ke lapangan. Dan ketika membagikan bantuan itu sampai malam berikutnya, jadi sampai malam itu akhirnya baru makan dan mandi itu bisa jam 9-10 malam, lalu setelah itu ada rapat lagi, dan setelah itu tidur, dan tidurku tidak nyaman karena tidak ada tempat tidur. Memang saya diberi tempat di susteran, tetapi saya waktu itu menolak karena saya ingin bersama-sama dengan teman-teman relawan. Akhirnya saya tidur di tenda. Dan ketika tidur di tenda, saya merasakan situasinya tidak enak sama sekali. Kalau di kamar itu hanya gini karena capek bisa tidur, di sana nggak bisa tidur. Karena udara sangat panas, baunya apek, dan sering terdengar suara gemuruh di tanah, sehingga membuat takut juga. Lalu akhirnya hari berikutnya tidak bisa tidur, pindah di dalam mobil, sehingga saya pernah tidur di mobil itu hampir 5 hari setiap malam. Ya, mobil itu menjadi tempat tidur saya. Itu pengalaman yang menantang, tetapi sekali lagi saya kuat menghadapi itu karena berhadapan dengan realitas banyak orang yang menderita lebih dari saya. Terima kasih. Keren juga. Nah, kalau Romo ini di dalam karya ini tentu ada banyak suka duka tantangan. Kalau dalam hal teman-teman yang berkarya bersama Romo, apakah ada siapa tahu yang berkarya bersama dengan Romo sekarang ini, mungkin juga ada relawan di daerah sana atau bagaimana? Iya, bagi saya kalau Tuhan itu mengutus saya untuk melaksanakan tugas itu selalu ada yang menemani, atau katakanlah Tuhan selalu memberikan saya rahmatnya. Ya, rahmatnya itu macam-macam bentuknya, bisa kekuatan pribadi, bisa orang-orang yang dihadirkan menemani saya. Dan banyak sekali teman-teman relawan itu yang memiliki hati yang luar biasa. Termasuk sekarang ini ketika saya membuka kesempatan untuk mengutus relawan di NTT, saya menghubungi beberapa orang, itu 90% bersedia. Bahkan dengan tegas mengatakan siap mendukung karya kemanusiaan Karina. Entah itu yang laki-laki, entah itu perempuan, semuanya siap. Artinya bahwa ketika Tuhan mengutus, dia itu memberikan saya rahmat dan kekuatan. Entah itu dana, entah itu pribadi-pribadi, entah itu material yang lainnya. Ya, saya bersyukur sekali karena teman-teman relawan ini memberi saya kekuatan atau memberi saya semangat, karena ternyata saya tidak sendirian, tetapi saya juga ditemani oleh teman-teman relawan yang lain. Belum lagi teman-teman direktur keuskupan yang lain, ya, yang begitu akrab, ya. Ketika saya menghubungi teman-teman direktur NTT, para Romo itu, mereka dengan sangat terbuka dan senang menerima, ya, menyambut saya begitu. Itu yang saya syukuri. Dia ada teman-teman yang selalu mendampingi, menemani. Baik Romo, dalam situasi seperti ini
tentu kita sebagai orang beriman dan jenengan seorang Romo, bagaimana Romo pengalaman-pengalaman doa untuk lu ada saatnya kita tidak merasa bosan, merasa capek, lalu dan kita yakin sebagai orang beriman doa itu adalah sarana menguatkan. Lalu menurut jenengan doa itu apa dan bagaimana menjalaninya dalam situasi karya yang begitu kompleks ini? Ya, terima kasih. Bagi saya, mengapa saya bisa berkarya di karya kemanusiaan ini bagi saya tidak lepas dari kekuatan doa. Ya, saya bahkan kalau boleh saya bahasakan singkat, karya kemanusiaan yang saya laksanakan di Karina ini adalah ungkapan doa saya. Ya, saya sadar bahwa Allah Bapa itu sangat mencintai, sangat mengasihi saya, sangat ya baik sekali. Maka memang sudah kewajiban saya itu untuk juga memberikan kasih kepada sesama, supaya mereka yang tidak bisa merasakan kasih Bapa karena belum mengenal begitu, boleh merasakannya melalui saya. Nah, itulah. Dan bagi saya, iman dan perbuatan, katakanlah iman itu doa-doa saya, perbuatan itu ya aksi sosial saya begitu. Itu adalah dua hal yang harus saling melengkapi. Ya, seperti perahu itu yang kanan memegang sampan, yang kiri memegang sampan, yang kanan adalah doa, yang kiri adalah aktivitas atau kegiatan sosial. Kalau hanya kanan saja, maka nanti akan bingung ya. Hanya akan muter-muter, tidak akan sampai. Kalau hanya kiri saja juga sama, hanya muter-muter tidak akan sampai. Harus kanan kiri gantian. Ya, seperti orang itu kalau hanya berdoa saja bahaya juga, karena dia akan menjadi orang yang ya katakanlah, mohon maaf, mungkin bisa seperti orang Farisi, ya yang mencari-cari kesalahan orang lain, yang puas dengan dirinya sendiri, ya karena merasa dekat dengan Allah. Tetapi kalau orang itu hanya berkarya saja juga salah bagi saya, karena karyanya menjadi tidak bermakna, jadi hampa, jadi kering, karena tidak ada yang mendasari begitu. Atau kalau rumah itu tidak ada yang memberi pondasi sehingga kelihatan megah tetapi bisa ambrol karena kena angin atau kena banjir. Maka bagi saya yang namanya doa dan kegiatan sosial itu adalah sesuatu yang memang harus ada dan seimbang. Kita sebagai orang beriman, bahkan di kitab suci itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya bahwa Santo Yakobus mengendaki itu kita memiliki iman, tapi juga memiliki bukti dari iman, yakni cinta kasih kepada sesama. Itu. Ya. Terima kasih. Ini pembelajaran yang baik bahwa kita semua sadar iman dan perbuatan itu menjadi satu yang menguatkan satu dengan yang lain. Doa-doa, karya-karya ini menjadi sesuatu yang harus menyatu, bahwa kita tidak hanya berdoa saja. Gereja Katolik ini mengikuti Gaudium et Spes, itu ya, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan masyarakat zaman ini adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan umat Allah juga, dan itu semangat yang dibawa oleh keuskupan, yang dibawa oleh gereja untuk tetap menyapa yang lain, tetapi sadar bahwa sapaan kita sebagai orang gereja kan bukan hanya pertama-tama sapaan manusiawi, tapi bahwa Tuhan berkarya melalui tangan-tangan kita. Kalau dana-dana dari Karina itu kan juga sama, hadirnya dari tangan-tangan umat. Itu kan Romo ya? Yeah. Nah, karena dikumpulkan setiap kali ada bencana. Juga dulu ketika bencana pandemi ini, dulu karyanya juga banyak ya Romo ya? Iya, waktu itu sebetulnya saya bingung karena bencananya itu ada di sekitar kita. Sehingga kita ini terdampak, tetapi juga kita ini yang melaksanakan. Beda dengan NTT. NTT itu jelas bencananya di sana. Nah, terus kita di sini, jadi kita ada jarak begitu. Kalau dulu itu tidak. Sehingga ketika Bapak Uskup waktu itu menghubungi saya, ya saya hanya matur bahwa intinya saya itu sebenarnya tidak mau ya, karena ya kita tahu sendiri ya, karena bagi saya kalau saya itu menerima dana dari umat itu kan bukan saya langsung senang, tetapi kadang-kadang saya itu justru ini beban, sebuah tanggung jawab bagi saya untuk menyalurkan dana itu sesuai dengan sasaran. Ini yang menjadi pergulatan saya, termasuk juga saat ini saya sedang berjuang bagaimana dana yang dipercayakan umat itu juga sampai kepada mereka yang membutuhkan ya di NTT. Karena memang banyak orang baik itu maunya dana yang ada sekarang langsung sampai, itu tidak bisa karena situasi di lapangan tidak seperti itu. Ya kadang-kadang kita itu kan sederhana sekali kan mikirnya, kita ada dana diberikan di sana lalu di sana selesai bencana, tidak bisa. Karena bencana itu sangat luas dan kompleks sekali, sehingga pelan-pelan ya cara mengatasi pun pelan-pelan. Sehingga laporan-laporan yang saya buat itu biasanya setelah durasi 1 tahun baru selesai saya buat, karena
yang namanya bencana atau respon bencana Caritas itu biasanya menyeluruh. Nah, ini ada sebuah kisah menarik dari sharing beberapa teman bahwa respon Caritas itu agak sedikit berbeda dengan yang lain ya. Saya tidak menyinggung yang lain. Saya hanya mengatakan bahwa Caritas itu seringkali datang agak terlambat sedikit atau bahkan mungkin pas atau bahkan lebih cepat, tetapi perginya juga lama. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, sampai sekarang di Palu pun Karina masih berkarya melalui Caritas Indonesia. Kalau tidak salah selesainya bulan apa ya? Bulan Februari atau Maret kemarin kalau tidak salah membangun rumah karena memang masih banyak yang belum mendapat rumah yang layak. Artinya Caritas itu datang tidak hanya selesai, tetapi justru bahkan kadang-kadang sampai pada pemulihan. Tidak hanya pemulihan bencana, tetapi sampai pemulihan ekonomi. Kalau kita ingat bencana alam 2006 di Jogja, Caritas itu hadir tidak hanya tahun 2016, bahkan sampai 2010 masih ada karya untuk memulihkan ekonomi atau membantu mereka yang tiba-tiba menjadi difabel karena bencana alam. Itu yang terjadi seperti itu. Ketika pandemi itu apa ya Romo yang dikerjakan Romo? Ketika pandemi COVID ini? Pas pandemi COVID itu ya kita tahu bahwa Karina itu memang fokus di bencana alam, tetapi bencana alam yang waktu itu dihadapi itu kan bencana lebih kepada bencana virus begitu ya, bukan gempa, bukan banjir, bukan tanah longsor. Maka waktu itu saya menggandeng banyak pihak supaya bisa bekerja. Ya, misalnya saya menggandeng DKJ Dokter Katolik Jogja, ya, orang-orang kesehatan, lalu juga relawan-relawan yang lain, CRS, lalu Paroki Kota Baru, lalu juga saya mengangkat salah seorang relawan non Katolik, dia orang yang dekat dengan pemerintah, dekat dengan BPBD, dekat dengan dinas sosial dan relawan-relawan masyarakat. Saya mengangkat dia untuk menjalin relasi dengan relawan-relawan umum. Ya, sehingga akhirnya bisa berjalan. Misalnya karya yang dilakukan pertama, distribusi APD untuk siapa? Untuk rumah sakit, untuk puskesmas, untuk klinik. Kalau tidak salah ada 55 unit yang sudah kita bantu. Kita bantunya tidak hanya misalnya unit satu misalnya pakem sekali, enggak. Lalu bulan depan ada lagi. Gitu. Ada 55 unit yang kita bantu APD. Lalu juga masyarakat umum kita bantu APD khususnya masker, terus hand sanitizer. Lalu juga satgas COVID desa, kecamatan datang ke Karina untuk mengambil bantuan. Kita membantu masyarakat umum lah, jadi itu. Lalu selain itu kita juga membagikan bahan pangan. Pangan itu bisa bahan mentah, bisa nasi bungkus. Ya, nasi bungkus itu kita bekerja sama dengan beberapa komunitas relawan umum, misalnya Public Kitchen. Itu pemimpinnya orang Kristen, anggota-anggotanya banyak orang Muslim. Itu mendistribusikan nasi setiap pagi kepada mereka yang membutuhkan. Lalu juga membagikan dana, misalnya mereka yang tiba-tiba dari rumahnya tidak mendapat dana untuk misalnya para mahasiswa yang tidak mendapatkan bantuan dana misalnya untuk biaya kos kita bantu. Lalu juga kita membuat edukasi, ya leaflet film tentang pencegahan COVID-19. Dan juga yang terakhir kita mendirikan geria karantina, tempat untuk menampung mereka yang diduga terdampak COVID tetapi sebetulnya tidak, sehingga ditolak di masyarakat. Itu Romo, singkatnya seperti itu. Terima kasih, ini karyanya luar biasa dalam banyak hal. Kita belajar dari Romo Sutomo dan teman-teman di Karina tentang bagaimana menjadi pribadi yang menghadirkan wajah gereja dalam karya sosial di berbagai tempat, rupanya bukan di batas-batas keuskupan saja, tapi bahkan di seluruh Indonesia sebagai sebuah respon yang dibuat untuk membantu sesama. Anda semua juga terlibat di dalam karya ini melalui berbagai macam dana sosial yang kita upayakan untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan. Nah, Romo, sebelum kita menutup program ini, saya mau meminta Romo untuk membuat sedikit rangkuman kecil dari pengalaman-pengalaman ini dan bagi jenengan sendiri apa makna rohani di balik segala pengalaman ini. Siapa Tuhan menurut jenengan? Monggo silahkan. Baik, terima kasih.
seperti moto yang diusung di Carina, yakni dan juga seperti namanya sendiri, Caritas. Kita tahu ya, Caritas itu kan artinya kasih, kasih. Ini menunjuk pada pribadi Allah sendiri. Ya, Caritas, Cariti, itu kasih. Dan ini memang bersumber dari ensiklik atau tulisan dari Bapak Paus Benedictus Deus Caritas Es itu ya, yang artinya bahwa Allah itu adalah sumber cinta kasih. Dan memang benar bagi saya Allah itu adalah sang sumber cinta kasih dan dia adalah cinta kasih itu sendiri. Nah, maka berhadapan dengan dunia, karena dunia ini kan masih berproses, dan salah satu dari proses perjalanan dunia adalah penderitaan yang timbul karena mungkin kelemahan bumi atau kelemahan manusia sehingga timbul bencana alam. Maka meskipun itu terjadi, bagi saya Allah pun tetap kasih. Ya, karena saya melihat sendiri bagaimana ketika terjadi bencana itu kasih itu muncul luar biasa. Ya, misalnya saya ambil contoh yang sekarang NTT lah, banyak sekali, saya itu hampir setiap hari menerima laporan dari HP ini, ya, tentang kerinduan umat yang pengen membantu mereka yang terdampak bencana. Nah, ini kan kasih ini, ya, dan bagaimana umat yang ada di NTT sana juga menerima bantuan itu. Jadi meskipun dalam kondisi bencana, kasih itu tidak pernah hilang. Kasih itu tidak pernah luntur oleh waktu. Justru ketika terjadi bencana alam, terjadi kesulitan, kasih itu tampak. Ya, kalau bayangkan aja, kalau kita nggak pernah terjadi bencana, hidup normal saja, semua bahagia, malah bagi saya kasih nggak kelihatan. Orang jadi egoisme bisa, orang akan mementingkan kepentingan diri sendiri bisa, orang semakin masuk ke dalam dirinya bisa. Tapi karena ada bencana ini, tampak kelihatanlah kasih itu muncul. Nah, hal itulah yang bagi saya syukuri, karena di tengah bencana, di tengah apapun yang terjadi, Allah itu tetap adalah kasih. Dia itu adalah selalu pribadi yang mengasihi kita. Ya, terima kasih, Raul. Terima kasih, luar biasa pengalamannya. Saya bersyukur juga untuk mendengarkan pengalaman ini. Tuhan adalah kasih dan kasih itu nyata di dalam perbuatan-perbuatan kita, dan tangan gereja hadir di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bersama-sama setiap kali kita mau merenungkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, ada bersama dengan Dia itu mengangkat kita, membawa kita dari lubuk hati kita, terangkat kepada kebaikan-kebaikan yang muncul dari tangan-tangan kita, dari mulut-mulut kita, dari berbagai upaya yang baik yang kita kerjakan. Hari ini kita mendengarkan kisah Romo Sutomo, seorang pribadi yang ingin menjadi pastor, tapi kemudian ditugaskan oleh gereja untuk berkarya di karya sosial, dan rasa-rasanya di sana ia menghadirkan Tuhan. Terima kasih Romo Sutomo untuk kehadirannya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih yang menyaksikan program ini. Kembali kesadaran kita adalah bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kita tidak pernah sendirian. Ini cerita Romo Sutomo tentang Tuhan, bersama dengan Tuhan. Saya punya cerita bersama dengan Tuhan. Anda pun punya cerita bersama dengan Tuhan. Semoga kita semua diteguhkan, dan kalau Anda ingin menyaksikan dan mendapatkan notifikasi atas program ini, silakan Anda like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan pemberitahuan untuk program-program selanjutnya. Terima kasih, matur nuwun, berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.